Halo guys, gue Farah dan gue bakal bawain alur cerita dari drakor yang baru aja rilis nih. Drama Korea yang akan kita bahas kali ini berjudul Cavitating King, yang menceritakan tentang perebutan tahta. Tahulah drama-drama kolosal kayak gini, tapi ada yang unik pastinya, menceritakan seorang cewek yang gak mau nikah sama siapapun. Karena dia ini terkenal kuat banget main permainan papan. Dia akan menikah dengan orang yang akan mengalahkannya. Oke, daripada penasaran, ayo kita langsung aja masuk ke videonya. Di suatu tempat terjadi peperangan antara dinasti Qing dan kerajaan Joseon. Dinasti Qing ini sudah mengajak untuk melancarkan gencatan senjata atau perdamaian, tetapi Joseon menolaknya. Akhirnya ketika peperangan, Joseon kalah dong. Di sini menampilkan seorang pria yang gak lain adalah pangeran dari kerajaan Joseon bernama Jinhan. Bersama bawahannya baru saja kembali dari peperangan. Dia mendapatkan surat dari raja yang gak lain adalah kakaknya, menyuruhnya buat kembali aja, mereka menyerah. Sesampainya di kerajaan, ternyata kerajaan itu sudah dikuasai oleh dinasti Qing, di mana dinasti Qing akan mengambil beberapa warga dan juga tawanan bangsawan yang akan dibawa ke kerajaannya. Dikarenakan Raja Joseon belum memiliki putra ataupun pewaris, maka yang akan dibawa adalah adiknya, yaitu Pangeran Jinhan. Permaisuri atau ibunya Jinhan dan juga raja itu jelas menolaknya. Gak mungkin, ini gak boleh terjadi. Namun berbeda dengan istrinya raja, dia malah ingin sekali Pangeran Jinhan untuk jadi tawanan dan pergi aja dari sini. Di sana raja meminta maaf kepada Jinhan atau adiknya itu. Dia sangat menyesalinya hingga membuat rakyatnya itu menderita. Dia mendekati adiknya dan meminta adiknya itu supaya berjanji kembali dengan selamat. Mereka berpelukan. Sebelum berangkat, Pangeran Jinhan berpesan kepada guru untuk menjaga kakaknya. Jinhan langsung berangkat, dikawal oleh tentara dari dinasti Qing dan juga rakyatnya yang berjalan di belakang. Beberapa orang di sana kelelahan sampai pingsan. Tentu saja, pangeran tidak akan membiarkan hal itu. Dia ingin membela rakyatnya, tetapi para tentara itu malah memojokkannya, mengatakan kamu itu harus sadar diri. Kamu di sini bukan tamu, tetapi kamu adalah tawanan, maka bersikaplah seperti tawanan. Warga yang mati itu langsung dibuang begitu saja. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Pangeran Jinhan melakukan rutinitasnya dengan sangat bersungguh-sungguh, menemani pangeran dari dinasti Qing untuk bermain papan atau yang dinamakan baduk, berkontribusi pada negaranya dan lainnya. Dia juga terus mengirimkan surat kepada kakaknya dan sesekali mendapatkan jawaban. Dari surat itu ternyata sang kakak sudah memiliki putra atau pewaris kerajaan. Dinasti Qing berniat untuk mengambil pewaris tahta itu, tetapi berkat Pangeran Jinhan yang bisa bernegosiasi dengan Pangeran Rui, akhirnya itu tidak terjadi. Dengan alasan Jinhan harus ikut ke dalam peperangan. Hingga akhirnya Pangeran Rui dari dinasti Qing mengizinkan Pangeran Jinhan untuk pulang. Para warga menyambut di sana, namun setelah sampai di depan gerbang istana, dia malah tidak diizinkan masuk karena yang mulia memang gak mau ketemu. Di saat yang sama di aula istana diadakan rapat di mana para petinggi istana itu ada yang pro dan kontra, meminta dibukakan pintu untuk Pangeran Jinhan. Beberapa orang menolaknya. Jangan, Pangeran Jinhan itu sudah menjadi mata-mata dari dinasti Qing. Bahkan sampai malam pun Pangeran Jinhan masih ada di luar istana. Hingga dirinya diizinkan masuk dan langsung menghadap kepada kakaknya atau raja kerajaan Joseon. Raja mendekat dengan wajah yang tidak senang, tubuhnya juga begitu lemah. Dan malah menuduh Pangeran Jinhan ini yang enggak-enggak, mengatakan kalau Pangeran Jinhan adalah mata-mata yang selalu memihak dinasti Qing, bahkan berniat mengambil tahta Joseon. Jinhan gak bisa ngomong apa-apa lagi, akhirnya dia keluar aja. Di ruangan lain, Ratu kini membujuk Tuan Kang, yaitu guru dari Jinhan, untuk menjodohkan putranya dengan keponakannya, supaya lebih kuat lagi ikatan dalam kerajaan ini. Ya padahal mah putra mahkota itu masih bocil. Tuan Kang akan memikirkannya dulu. Ternyata si ratu ini juga begitu kesal. Kenapa sih anak gua gak dilantik jadi putra mahkota? Padahal raja itu kan makin parah sakitnya. Ya gak usah ditanya, ternyata penyakit dari raja itu disebabkan oleh istrinya sendiri. Hal itu juga dirasakan oleh Jinhan yang kini berdiskusi bersama ibunya dan juga sang guru. Membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Guru atau Tuan Kang di sana mengatakan kalau sebelumnya ini gak ada apa-apa. Namun semenjak raja menolak menjadikan putranya sebagai putra mahkota, membuat ratu di sana kesal. Beberapa petinggi istana juga memfitnah Pangeran Jinhan yang akan merebut tahta kerajaan ini. Di malam harinya, Jinhan ada di ruangannya dan makan. Dia meminta untuk dibawakan minuman keras, namun yang datang malah wanita penghibur.
Ternyata itu sudah disiapkan oleh bawahannya ratu, yaitu Yo Hyunbo. Wanita itu terus menggodanya, terlihat Jinhan mulai terpikat. Namun akhirnya dia malah mendorong wanita itu. Dia memilih buat keluar aja. Yo Hyunbo malah menyuruh orang-orangnya untuk mengikuti pangeran. Namun untungnya itu gagal. Sampai di keesokan harinya, pangeran Jinhan ini masih keluyuran di luar. Dia yang lagi rebahan itu terganggu dengan suara orang-orang yang berisik. Ternyata orang-orang itu tengah bermain permainan papan bernama baduk, di mana ada seorang wanita yang mengenakan pakaian pria. Dia menang di sana dan menagih, "Aku udah menang, jadi papan permainan ini untukku." Orang yang menantangnya itu tentu saja tidak mau. Dia meminta untuk bermain lagi. Tetapi cewek Hode yang bernama Heso itu menolak dan mengatakan dia nggak mau main sama orang yang udah dia kalahin. Itu membosankan. Dia memiliki satu keinginan, yaitu bermain baduk bersama orang yang sangat pro, yaitu Pangeran Jinhan. 덱들이 맞으셔야지. Jinhan yang ada di sana tentu saja sedikit terkejut. Dia akhirnya mengejar Heso dan menghentikannya. Pangeran langsung aja bilang, "Aku bakal mengabulkan keinginanmu untuk bermain baduk." Maksudnya mah keinginan untuk bermain bersama pangeran. Tetapi Heso menolaknya. Dia belum tahu aja kalau cowok di depannya itu nggak lain adalah Pangeran Jinhan. 기객은 Hingga tak jauh dari sana ada keributan di rumah bordir, di mana Yo Hyunbo itu menarik satu wanita penghibur yang gak lain adalah cewek tadi malam yang ngedatangin Pangeran Jinhan. Dia menamparnya berkali-kali, menyuruhnya supaya mengaku jika Pangeran Jinhan pernah datang ke rumah bordir. Heso langsung saja melemparkan papan permainannya ke arah Yo Hyunbo. Dia langsung ditotong senjata oleh bawahannya, hingga Pangeran Jinhan di sana langsung menghadapinya dan memarahinya, menyuruhnya untuk pergi dan menghentikan semua omong kosong ini. 뭘 뭉개고 있어? Tentu saja Heso menyadari itu dan tahu kalau orang yang tadi itu nggak lain adalah Pangeran Jinhan. Heso malah memilih buat pergi aja, membawa wanita penghibur tadi yang terluka. Jinhan kembali ke istananya. Dia juga membawa papan permainan milik Heso yang sudah retak. Ternyata itu cukup mahal dan langka. Wanita penghibur itu juga datang ke sana dan sangat berterima kasih. Tetapi Jinhan tidak bisa menerima ucapan terima kasih itu. Menurutnya Heso lah yang berjasa. 각오 없어? Oh ya guys, Jinhan sekarang masih berpikir Heso itu cowok dan gak tahu namanya. Dan disinilah Heso sudah berganti pakaian menjadi pakaian cewek dan pulang ke rumahnya. Dia sangat dekat dengan asistennya yang tahu kalau dia ini suka keluyuran memakai pakaian pria. Asistennya itu mengatakan kalau Tuan Kim dan ayahnya ada di sini. 말이지요. Membuat Heso langsung buru-buru ke sana. Ternyata Tuan Kim ini memang ingin menikah dengannya. Tetapi Heso menegaskan dengan jelas, "Kamu gak menang baduk dariku. Maka dari itu aku gak mau menikah sama kamu." Ya, Tuan Kim meminta supaya tanding ulang lagi. Dia akan berusaha. 낭자, Tetapi menurut Heso itu hanya membosankan. Ayah juga merasa sedikit gak enak. Dan ketika Heso pergi, ayah mengatakan kalau dia ini juga gak bisa asal menjodohkan putrinya. Tuan Kim mengatakan ini bukan hanya masalah politik. Dia juga sangat menyukai Heso. Setelah Tuan Kim pergi, Heso kini bermain baduk bersama ayahnya. Mereka berdua mengobrol. Si ayah ini berbicara, "Kamu mau sampai kapan gak mau nikah kayak gitu? Emangnya kalau kamu gak ketemu orang yang ngalahin kamu gak bakal nikah seumur hidup?" Di sana Heso hanya bilang kalau dia ini sudah menemukan satu orang yang bisa mengalahkannya. Yang gak usah ditanya ya siapa orangnya. Dia juga sedikit ragu untuk menikah karena dia juga sangat menikmati waktu bermain baduk bersama ayahnya. 싸우고 계시다는 걸. Di keesokan harinya si ayah itu berangkat. Heso langsung saja bergegas untuk berganti pakaian. Dia mau keluyuran lagi dan ngehode. Asistennya di sana itu tentu saja melarangnya. Yang benar aja. Tetapi akhirnya ketika berdebat dia pun kalah. Heso didandani oleh si wanita penghibur. Mereka membicarakan Pangeran Jinhan, di mana Heso ini sangat menyesal karena sudah berlaku kasar kemarin. 두 번이나 했어. Heso langsung saja keluar dari kediamannya dan ternyata bawahan dari Yo Hyunbo itu mengikutinya hingga dirinya benar-benar dikepung. 이 겁도 없이 Namun untungnya lagi-lagi Pangeran Jinhan datang menyelamatkannya. Ternyata dia sudah mencari keberadaan Heso. Orang-orang di sana itu mulai kesal dan langsung menebasnya hingga membuat lengan pangeran berdarah. Mereka langsung saja pergi karena ketakutan. Apa yang terjadi di episode selanjutnya ya? Apakah Jinhan berhasil naik tahta? Penasaran bukan? Pastikan kalian subscribe dan share juga yuk. Nanti kita bakal update episode selanjutnya. Bye bye.